Pernahkah kamu mendengar istilah partikel Tuhan? Banyak orang menganggap bahwa para ilmuwan telah menemukan bukti keberadaan Tuhan di laboratorium. Ada pula yang berpikir bahwa partikel itu adalah Tuhan dalam bentuk terkecil. Tapi, benarkah demikian? Faktanya, istilah partikel Tuhan tidak pernah diciptakan oleh ilmuwan untuk menyebut Tuhan. Istilah ini lahir karena alasan yang jauh lebih sederhana, bahkan agak lucu. Namun media membuatnya menjadi sesuatu yang luar biasa, sebuah sensasi besar antara sains dan keimanan. Hari ini kita akan menelusuri kisah sebenarnya tentang God Particle, atau yang secara ilmiah disebut Higgs Boson, partikel yang membuat segalanya memiliki massa. Kita akan melihat bagaimana istilah itu disalahartikan dan apa sebenarnya makna terdalam di balik pencarian manusia terhadap partikel Tuhan. Pada tahun 1993, seorang fisikawan bernama Leon Lederman menulis buku berjudul The God Particle: If the Universe is the Answer, What is the Question? Dalam buku itu, ia menjelaskan teori partikel Higgs dengan cara yang populer agar mudah dipahami orang awam. Namun, Lederman sebenarnya ingin memberi judul lain, yaitu The Goddamn Particle. Ya, partikel sialan. Kenapa? Karena partikel ini sangat sulit ditemukan dalam eksperimen. Namun, penerbit buku menolak kata goddamn karena dianggap kasar, lalu menggantinya dengan kata God. Dan begitulah, sebuah keputusan penerbit berubah menjadi legenda yang disalahpahami seluruh dunia. Sejak itu, media menyebut Higgs Boson sebagai partikel Tuhan. Padahal, Leon Lederman tidak pernah bermaksud religius. Ia hanya ingin menjelaskan betapa misterius dan pentingnya partikel itu dalam teori fisika. Mari kita pahami sedikit. Dalam dunia fisika, semua benda, kamu, aku, bumi, bahkan bintang tersusun dari partikel. Ada elektron, proton, dan neutron. Tapi bukan itu inti dari cerita ini. Pada tahun 1960-an, seorang fisikawan bernama Peter Higgs mengusulkan adanya medan yang mengisi seluruh ruang di alam semesta. Medan ini dikenal sebagai medan Higgs. Bayangkan alam semesta seperti ruangan besar penuh kabut tak terlihat. Ketika partikel bergerak melalui kabut itu, mereka menjadi berat, mendapatkan massa. Partikel yang tidak berinteraksi dengannya tetap ringan seperti cahaya. Dan partikel yang menjadi bukti keberadaan medan itu disebut Higgs Boson. Ia adalah semacam getaran kecil dari kabut kosmik yang memberi massa pada segalanya. Tanpa Higgs Boson, alam semesta tidak akan memiliki bintang, planet, atau kehidupan. Semuanya akan bergerak dengan kecepatan cahaya, tak pernah berhenti, tak pernah membentuk apapun. Jadi, ketika para ilmuwan akhirnya menemukan bukti Higgs Boson di tahun 2012 di Large Hadron Collider di Swiss, itu seperti menemukan kepingan terakhir dari puzzle besar alam semesta. Namun, bukan berarti mereka menemukan Tuhan. Yang mereka temukan adalah hukum alam yang sangat halus, hukum yang membuat keberadaan kita mungkin terjadi. Setelah pengumuman itu, media di seluruh dunia meledak dengan headline sensasional. Para ilmuwan menemukan partikel Tuhan. Bukti Tuhan telah ditemukan di laboratorium. Padahal, tidak ada satupun ilmuwan di CERN yang mengaitkan Higgs Boson dengan Tuhan. Bagi mereka, istilah itu justru membingungkan. Tapi bagi publik, istilah partikel Tuhan terdengar puitis. Ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam, keinginan manusia untuk memahami asal mula keberadaan.
Mungkin karena itu, istilah ini tetap hidup. Ia menjadi jembatan antara sains dan keimanan, walau awalnya hanyalah salah kaprah penerbitan buku. Namun di sisi lain, kesalahpahaman ini juga membuka diskusi besar. Apakah mungkin lewat partikel terkecil, manusia sebenarnya sedang mencari wajah Tuhan? Sejak awal peradaban, manusia selalu bertanya, dari mana segalanya berasal? Orang kuno menjawab dengan mitos, ada dewa pencipta, ada langit dan bumi yang lahir dari kekosongan. Sains datang ribuan tahun kemudian dan menjawab dengan teori Big Bang. Namun ada satu benang merah. Baik agama maupun sains, keduanya sama-sama mencari asal segala sesuatu. Higgs boson dalam pandangan ilmuwan bukan Tuhan, tapi ia menunjukkan bahwa alam semesta memiliki sistem yang teratur, elegan, dan misterius. Sebuah sistem yang begitu sempurna hingga sebagian orang menyebutnya ketuhanan dalam bentuk fisika. Fisikawan Stephen Hawking pernah berkata, jika kita menemukan hukum yang lengkap tentang alam semesta, maka kita akan mengetahui pikiran Tuhan. Tentu bukan berarti Tuhan dalam arti religius, melainkan mind of God sebagai metafora, kebijaksanaan kosmik yang menyusun realitas. Jadi, partikel Tuhan bukanlah partikel yang membuktikan keberadaan Tuhan, bukan pula partikel yang adalah Tuhan. Ia hanyalah nama yang salah kaprah, tapi justru membuka percakapan besar antara ilmu pengetahuan dan makna keberadaan. Karena sejatinya manusia tidak hanya ingin tahu bagaimana alam semesta bekerja, tetapi juga mengapa ia ada. Mungkin itulah yang membuat istilah ini bertahan, karena di balik setiap teori, setiap laboratorium, dan setiap partikel ada rasa ingin tahu yang sama. Rasa ingin tahu tentang sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Bagi sebagian orang, itu disebut Tuhan. Bagi yang lain, itu disebut hukum alam. Namun keduanya berbicara tentang hal yang sama. Sebuah keajaiban yang tak terlukiskan. Jadi, ketika kamu mendengar istilah partikel Tuhan, ingatlah, bukan tentang membuktikan Tuhan, melainkan tentang manusia yang terus mencari makna di antara bintang-bintang dan partikel terkecil di dalam dirinya.